Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki banyak destinasi wisata yang menarik dan beragam. Salah satunya keberadaan Gunung Merapi. Gunung Merapi ini salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia, di mana gunung berapi ini menawarkan pemandangan alam yang indah dan kesempatan untuk mendaki. Di kaki Gunung Merapi ada kawasan wisata hutan lindung, yaitu Kaliurang. Di situ terdapat binatang endemik seperti elang Jawa, kemudian kera ekor panjang. Pengunjung bisa menikmati berbagai pemandangan alam yang ada di wisata Kaliurang. Kemudian wisata budaya, salah satunya yaitu wisata Candi Prambanan. Kompleks Candi Hindu yang terletak di Desa Prambanan menawarkan pemandangan arsitektur yang indah dan kesempatan untuk mempelajari sejarah. Itu ada sedikit informasi mengenai wisata yang ada di Kabupaten Sleman. Untuk menghadapi libur Hari Raya Idul Fitri ini, Kabupaten Sleman, Dinas Pariwisata telah mengagendakan beberapa agenda objek wisata dan bagaimana mengelola wisata khususnya di Kabupaten Sleman untuk menjambut para pemudik yang datang di Kabupaten Sleman. Lebaran ini, Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman sudah berkoordinasi dengan beberapa stakeholder. Intinya bahwa pariwisata di Kabupaten Sleman siap menerima kunjungan wisatawan yang kebetulan pada bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan ini pulang atau mudik. Kemudian kami bersiap diri untuk menerima kunjungan wisatawan bersama dengan libur Lebaran ini, dan kami sudah melakukan himbauan melalui surat edaran yang sudah kami kirimkan ke berbagai asosiasi termasuk PKRI, terus kemudian Lavatur, Desa Wisata, Kuliner dan yang lain-lain, PRI juga. Jadi kami sudah mengeluarkan surat edaran nomor 003/382 tahun 2025 tentang penyelenggaraan kegiatan wisata yang aman, nyaman, dan menyenangkan pada saat libur Lebaran dan Hari Raya Idul Fitri 2025 atau 1446 Hijriah. Jadi intinya surat edaran ini kami minta kepada stakeholder pariwisata untuk bagaimana kemudian di libur Lebaran ini lebih siap menerima kunjungan wisatawan, termasuk bagaimana kemudian membuat SOP, menyiapkan rest area untuk pengemudi, terus kemudian juga melakukan mitigasi bencana, karena di Sleman ini kan daerahnya kan rawan bencana hidrometeorologi, tanah longsor dan maupun erupsi Merapi. Nah, untuk itu kami harapkan semua pelaku pariwisata itu untuk kemudian dapat melakukan mitigasi bencana, sehingga apa yang harus dilakukan ketika terjadi kemungkinan terjadi bencana gitu. Di samping itu juga kami harapkan pelaku pariwisata, usaha jasa pariwisata untuk melakukan kalibrasi peralatan-peralatan maupun hal-hal yang menjadi sarana seperti lift, kemudian atau ada beberapa hal yang termasuk kendaraan juga, sehingga nanti libur Lebaran di Sleman ini dapat terwujud libur Lebaran yang aman, nyaman,
serta menyenangkan. Nah, ini harapan kita itu kan itu 3 hal, aman, nyaman, dan menyenangkan. Kalau kemudian mereka kemudian dapat 3 hal ini, aman, nyaman, dan menyenangkan, maka kemudian nanti akan kembali lagi, dia akan datang lagi. Itu sih saya rasa. Khusus di Kabupaten Sleman ini, biasanya yang paling banyak dikunjungi pas Lebaran, wisata apa itu Pak? Jadi kalau di Sleman masih tetap, jadi ada wisata di Kaliurang, di Kali Adem dengan Lavaturnya, itu menjadi salah satu objek wisata yang utama. Di samping itu juga ada Taman Tebing Breksi, Candi Prambanan Ratu Boko, kemudian ada Obelik Hills, dan yang baru ini ada Ibarbo, dan banyak tempat-tempat lain yang kemudian masih kunjungan wisatawan lumayan banyak lah. Tapi beberapa yang kami sebutkan tadi adalah destinasi utama yang ada di Kabupaten Sleman. Upaya-upaya untuk membuat kualitas wisata itu menarik apa Pak mungkin? Ya itu tadi, jadi pelaku pariwisata harus menerapkan dengan SOP, terus kemudian melakukan kalibrasi, terus kemudian juga memberikan informasi yang cukup bagi wisatawan, sehingga nanti wisatawan itu merasa terlayani dengan baik semua kebutuhannya. Jadi orang mungkin mau datang ke suatu tempat, ya jalurnya di mana atau tempatnya di mana, atau mendapatkan informasi sesuatu. Dan ini kami harapkan pusat informasi ini juga dapat berjalan dengan baik. Pak, apakah adanya efisiensi anggaran dari pusat Pak ada pengaruh dengan pergantian wisata ini? Oh iya, jadi tentu saja berpengaruh ya. Jadi efisiensi, mungkin ada beberapa kegiatan yang sudah kita rencanakan, kemudian kita pending, kan itu bukan kita tiadakan, dan kita pending pelaksanaannya mungkin di beberapa waktu ke depan, kan itu pasti itu. Terus kemudian juga dampaknya bagi hotel, kan itu, karena beberapa kegiatan yang kita lakukan atau yang dilakukan teman-teman OPD lain maupun yang di hotel itu kan sekarang sudah sangat dibatasi. Ya. Dan terakhir ada himbauan kepada pengelola wisata untuk mengatur harga itu yang. Oh iya, jadi itulah. Jadi kami selalu memberikan himbauan itu untuk tidak melakukan praktek nuduh harga gitu. Jadi jangan sampai kemudian kita memanfaatkan momentum Lebaran ini karena jumlah kunjungannya lumayan banyak, terus kemudian pasang tarif yang di luar kewajaran. Gitu. Kalau mau naik ya naik, tapi kan tidak kemudian terlalu tinggi ya, gitu. Misalnya 2 kali lipat ya itu sudah nggak naik lagi ya gitu. Jadi ya wajar-wajar saja lah, karena itu juga sustainable kan. Jadi jangan sampai orang kemudian kapok datang ke Sleman gara-gara ada praktek nutup harga itu, baik parkir maupun kuliner. Satu lagi aja Mas. Seandainya ada misalnya kasus kecelakaan atau apa itu di wilayah wisata, ada nggak kerjasama dengan tim SAR atau? Oh iya, jadi kita selalu kerjasama untuk terkait dengan mitigasi bencana maupun kejadian-kejadian di lapangan dengan SAR. Di Kaliurang selalu aktif tim SAR-nya, maupun di beberapa tempat ada PRB yang itu ya. Dan kemudian kalau terjadi kecelakaannya itu di wilayah Kaliurang, itu juga kita asuransikan gitu. Termasuk jeep juga kita asuransikan. Satu lagi, sumbangan terhadap PAD atau mungkin perkiraan kunjungan wisata di Kabupaten Sleman khususnya Lebaran ini dibanding tahun kemarin berapa? Jadi libur Lebaran ini kita targetkan sekitar 350.000 sampai 450.000 kan. Kenapa kita target seperti itu? Kenapa kita tidak naikkan dari tahun yang lalu? Ya karena kan ada beberapa daerah yang kemudian melakukan kebijakan-kebijakan untuk pariwisata, itu juga dampaknya juga ke kita. Jadi ada pelarangan-pelarangan untuk siswa sekolah, padahal itu kan pasar kita kan anak-anak sekolah juga. Jadi itu juga berimbas, maka kemudian di libur Lebaran ini kita tidak menaikkan targetnya kan gitu dibandingkan tahun lalu. Gitu. Tapi insya Allah target itu tercapai, terlampaui. Terima kasih Pak.